Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Febrianti dengan NIM T20187043. Saya dari kelas Tadris Matematika 2. Pada mata kuliah Ulumul Quran ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah kodifikasi Al-Quran. Baik, yang pertama ialah motif dan tujuan kodifikasi Al-Quran. Yang pertama ialah Nabi meminta dispensasi ini kepada Allah karena melihat ketidakmampuan para sahabat yang untuk membacanya. Para sahabat dengan satu huruf. Dispensasi berlanjut pada dekade Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab di berbagai daerah kekuasaan Islam. Para qurra mengajarkan berbagai bacaan kepada komunitas masyarakat pada masing-masing daerah. Namun 6 tahun setelah pemerintahan Utsman, pembacaan Al-Quran dengan berbagai huruf ini menyebabkan disintegrasi umat karena mereka merasa qiraahnya adalah yang terbaik, paling sesuai dengan sunnah dan mendapatkan lisensi Nabi. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan kepada Utsman untuk segera mengambil tindakan preventif dengan menuliskan mushaf iman. Namun, Leo Kaitani dan Arthur Jeffrey mengungkapkan bahwa motif kodifikasi Utsman bukan karena motif keagamaan, tetapi hanya karena didasari syahwat politik. Leo mengungkapkan kodifikasi Al-Quran disebabkan karena terjadi pemberontakan kelompok separatis dan para qurra di berbagai daerah terhadap pemerintah yang tidak dianggap mengerti tentang Al-Quran. Karena alasan inilah Utsman segera membuat mushaf standar untuk mematahkan pemberontakan para qurra. Namun alasan politik tidak bisa dijadikan indikasi oleh Jeffrey, sebab mushaf sahabat bersifat koleksi pribadi sehingga isinya sangat tergantung kepada pemiliknya. Para pemilik mushaf tersebut memasukkan catatan-catatan selain Al-Quran seperti tafsir dan takwil. Selain itu, mereka juga menuliskan bacaan yang telah rafa' oleh Allah, bukan bacaan talaki terakhir Rasulullah dengan malaikat Jibril. Dalam data sejarah, mereka juga senang hati menerima mushaf Utsmani. Beberapa argumen yang dihadirkan orientasi dan liberal di tersebut juga tidak sesuai dengan fakta yang ada. Namun Umar bin Khattab belum dapat mengkodifikasi Al-Quran sebagaimana Utsman. Fakta lain yang disebutkan Ibnu Abi Daud menyebutkan perbedaan tersebut telah melebihi batasan dispensasi yang telah diberikan oleh Nabi. Bahkan disintegrasi ini mencapai puncak ketika hampir terjadi saling takfir di antara para sahabat. Beberapa fakta perpecahan tentang Al-Quran yang cukup mengkhawatirkan ini dapat mengancam keautentikan Al-Quran. Maka agar tidak bernasib sama dengan Taurat dan Injil yang telah didistorsi oleh Yahudi dan Nasrani, Khalifah segera mengambil tindakan sebagai bentuk pengabdian pada Al-Quran. Apa yang dilakukan Khalifah Utsman bukanlah suatu kesalahan, tetapi keputusan benar dan dengan mempertimbangkan yang matang. Alasan utama kodifikasi dan membuat mushaf Al-Iman adalah sebagai bentuk kasih sayang. Khalifah khawatir akan terjadi pemurtadan kolektif karena ada indikasi ke arah tersebut, di mana banyak terjadi pendustaan terhadap huruf-huruf Al-Quran. Jadi seandainya tidak dibukukan, maka kerusakan dan keburukan yang akan terjadi lebih besar dibanding manfaatnya. Dengan melihat beberapa argumen tersebut, jelas bahwa pendapat orientalis dan liberal tidak bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya adalah pembentukan tim formatur. Untuk menghasilkan mushaf Al-Quran yang benar, otentik dalam kodifikasi ini, Utsman bin Affan tidak melakukannya sendiri, tetapi memilih para sahabat sebagai dewan penulisan. Utsman memilih Zaid bin Sabit sebagai ketua tim imam dan 3 orang sahabat dari Quraisy, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdullah bin Harits bin
Abdul Haris bin Hisam, sehingga jumlah mereka menjadi 4 orang. Dalam riwayat lain disebutkan Utsman mengumpulkan 12 orang sahabat sebagai anggota tim dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Menurut kajian yang dilakukan, kedua riwayat ini tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi, yaitu mereka adalah Nafi bin Jubair bin Amr bin Naufal, Ubay bin Ka'bah, Katsir bin Aflah, Anas bin Malik, Malik bin Amir, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amir. Keempat orang pertama tersebutlah yang menyalin Al-Quran. Kemudian anggota tambahan tersebut diperbantukan untuk menyalin mushaf-mushaf untuk dikirimkan ke berbagai daerah. Pembentukan Dewan Penulisan Al-Quran yang dilakukan Utsman mendapatkan kritikan regis dari Blacksker. Jadi menurut Blacksker, pembentukan panitia lebih mementingkan nasionalisme Mekah, bukan murni menghasilkan mushaf untuk semua umat Islam. Nah, di sini tuh mereka Blacker dan Khalil menyebutkan pembentukan panitia penuh dengan fanatisme daerah adalah tidak tepat. Dalam catatan sejarah yang otoritatif, Utsman bukan hanya menunjuk 4 orang memahami definisi yang berarti kalangan sahabat yang telah lama menetap di Madinah dan tidak memiliki rasa kecemburuan sosial terhadap kelompok muhajirin dari Mekah. Mereka bahkan sangat mencintainya. Di antara mereka juga ada sahabat yang tidak mempunyai pertalian darah dengan Utsman, tetapi mereka adalah saudara seiman dan seperjuangan. Dengan demikian, kedua belas orang tersebut terdiri dari berbagai kalangan, bukan hanya kalangan aristokrat Mekah saja. Berdasarkan analisa serta paparan fakta-fakta tersebut dapat ditarik benang merah bahwa adanya intervensi aristokrat Quraisy dalam pembentukan anggota adalah sebuah tuduhan sekaligus fitnah yang tidak terbukti secara teori historis dan ilmiah. Sebab faktanya mereka bukan hanya dari kalangan Quraisy dan keluarga Utsman saja, tetapi juga di luar itu. Bahkan Zaid sebagai ketua tim bukan dari kalangan Quraisy. Para anggota adalah orang-orang pilihan yang mempunyai karakter moralitas, spiritualis, dan intelektualitas yang tidak diragukan kapasitasnya. Nah, kemudian di sini proses penulisan. Untuk mewujudkan Al-Quran yang benar-benar otentik, proses kodifikasi oleh tim formatun resmi menggunakan epistemologi yang matang. Nah, Al-Zarqani menyebutkan beberapa metode tersebut. Pertama, tidak menuliskan riwayat yang ahad. Kedua, tidak menuliskan ayat yang telah dinaskah bacanya. Ketiga, tidak memasukkan ayat yang tidak dibaca oleh Nabi dalam terakhir bersama Jibril. Keempat, penulisan resmi tanpa tanda diaktrika sehingga dapat dibaca dengan berbagai qiraat yang mutawatir. Kelima, tidak memasukkan sesuatu selain Al-Quran seperti tafsir. Ketujuh, informan yang membawa hafalan dan manuskrip harus bersumpah bahwa ia telah mendapatkan langsung dari Rasulullah SAW. Nah, selain metode yang matang, dalam tataran praktek proses kodifikasi ini juga melalui beberapa langkah. Pertama, mereka menjadikan mushaf ke negara Abu Bakar yang berada di tangan istri Rasulullah, Hafsah binti Khattab sebagai model dan menyalin kedua, selain menjadikan mushaf ketenegaraan Khalifah Abu Bakar sebagai modal salinan, para tim juga membuat naskah otonom dengan mengumpulkan kembali Al-Quran yang ada pada para sahabat. Sebelum menerima data dari sahabat, mereka disumpah terlebih dahulu telah bertalaki dan menuliskan naskahnya di hadapan Rasulullah. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang sejarah kodifikasi Al-Quran.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.